Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita saling ingat mengingatkan di antara satu dengan yang lainnya, karena memang di antara pesan Al-Quran, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling berwasiat, menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Satu sifat yang mulia adalah kesabaran, di mana kita dituntut sebagai seorang muslim untuk bersabar di dalam melaksanakan kehidupan kita di dunia. Nah, untuk kesabaran ini memang perlu latihan. Namun sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa sabar itu adalah nama buah yang rasanya pahit. Maka siapapun yang melakukan kesabaran pasti akan merasakan kepahitan. Tapi jangan khawatir, kepahitan itu akan membuahkan hasil yang manis di akhirnya. Maka itu, para jemaah yang saya cintai, kita wajib, kita harus mengutamakan kesabaran di dalam setiap gerak langkah kaki kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Para jemaah yang saya cintai dan saya muliakan, kesabaran itu banyak bidangnya. Namun pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan di antara yang pertama, sabar di dalam menolak maksiat, sabar di dalam melawan hawa nafsu. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika kita mampu melakukan kesabaran dalam menolak maksiat dan melawan hawa nafsu, nilainya 900 derajat. Maka itu ketika orang mampu tidak melakukan maksiat dalam rangka kesabarannya, maka ia mendapatkan 900 derajat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika ada 3 orang yang berkumpul, yang 2 bicarakan tentang kejelekan orang, lalu kita bersabar, tidak mau ikut menceritakan kejelekan orang, maka inilah sabar di dalam hal tidak melakukan maksiat. Walaupun kita berkumpul 3 orang tadi itu, kita yang tidak membicarakan aib orang lain juga terkena dosa mendengar cerita-cerita orang lain. Maka itu, ketika kita bisa dan mampu sabar dalam hal tidak melakukan maksiat dan tidak mengikuti hawa nafsu, 900 derajat nilainya. Kemudian yang kedua, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga, ini nilainya 600 derajat. Lalu pertanyaan yang muncul, kenapa 600 derajat? Sementara yang tadi 900 derajat. Nah, inilah tantangan kita, bahwa amar ma'ruf jauh lebih mudah ketimbang nahi munkar. Maka nilainya 600 derajat. Nah, contoh apa yang kita lakukan dalam melaksanakan perintah Allah dituntut untuk kesabaran terbagi kepada 3. 1, sabar sebelum melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan perintah itu sendiri. Dan yang ketiga, sabar setelah melaksanakan perintah Allah. Semacam sholat, kita harus sabar menunggu waktunya sholat. Kalau memang belum waktunya sholat, kita jangan sholat, karena juga tidak sah. Kemudian dalam pelaksanaan sholat itu sendiri kita harus sabar. Saat kita belum wayahnya ruku, jangan ruku. Saat kita belum i'tidal, jangan i'tidal. Artinya harus tumakninah, sabar. Karena itu tumakninah termasuk rukun daripada sholat. Nah, kesabaran dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri dituntut dalam agama. Nah, yang ketiga, sabar setelah melaksanakan perintah Allah. Semacam sholat kan, atau selepas menunaikan ibadah haji. Jangan sampai kita bercerita tentang apa yang kita lakukan di sana untuk riya. Sabar. Jangan sampai kita
terbawa oleh nafsu untuk menceritakan ibadah-ibadah kita, kecuali kalau memang niat kita itu syiar. Tapi kalau niat kita untuk membangga-banggakan, berarti kita tidak bersama-sama. Nah, yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi musibah. Ini jelas dalam Al-Quran disebutkan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa mereka orang-orang yang ditimpa musibah oleh Allah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang harus kita koreksi pada diri kita. Kalau kita ingin menilai diri kita ini termasuk orang yang sabar atau tidak dalam menghadapi musibah, lihat pukulan pertama kita mendapatkan musibah, apa yang keluar dari mulut kita. Kalau yang keluar dari mulut kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita termasuk orang-orang yang beriman. Tapi kenyataan banyak ketika kita kena musibah, pukulan pertama yang keluar dari ucapan kita latah. Nah, mudah-mudahan dengan tausiah ini kita semua bisa memahami apa makna sabar secara singkat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.